Satu persatu orang di lingkar kekuasaan mulai meninggalkan Presiden Jokowi. Ini mengindikasikan adanya keterbelahan politik di lingkar kekuasaan Jokowi. Di sisi lain, para menteri yang berada di kubu Prabowo Gibran tidak memperlihatkan tanda-tanda akan mengundurkan diri. Jokowi sendiri terlihat lebih akrab dengan para politisi yang berada di kubu Paslon 02. Tentu ini berpotensi memunculkan konflik kepentingan di pemerintahan Presiden Jokowi. Istana Negara merupakan simbol kekuasaan Presiden Republik Indonesia. Karena dari istana yang dibangun tahun 1796 inilah Presiden memimpin pemerintahan. Namun belakangan, seiring dinamika politik jelang Pilpres 2024, sejumlah kabar tak sedap seputar situasi istana bermunculan. Denny Siregar, influencer yang pernah dekat dengan kekuasaan, baru-baru ini di akun X menulis, "Istana Raja makin panas. Malam ini ada rapat khusus bahas petisi para guru besar. Ada yang dimarahi dengan keras karena perguruan tidak mau bekerja sama dengan istana." Cuitan Denny Siregar ini tentu mengingatkan pada petisi Bulak Sumur yang disampaikan guru besar, dosen, mahasiswa hingga alumni Universitas Gadjah Mada. Dalam petisi itu mereka menganggap Presiden Jokowi telah melakukan tindakan menyimpang di tengah proses demokrasi. Dan pernyataan kontradiktif, pembenaran Presiden bukan tanpa keterlibatan kebijakan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Namun bukan hanya itu yang jadi kabar tak sedap seputar istana. Belum lama ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebutkan ada ketidaknyamanan dalam kabinet pemerintahan Jokowi. Menurut Hasto, situasi ini terjadi usai Menteri Sosial Tri Risma hari ini menolak data Kementerian Sosial untuk penyaluran bantuan sosial atau Bansos karena tidak ingin bantuan negara itu dipolitisasi. Menteri asal PDIP itu juga disebutkan tak dilibatkan dalam pembagian Bansos oleh Presiden. Karena Bu Risma ini sejak menjadi wali kota sosok pemimpin yang jujur, beliau melindungi datanya, data orang miskin. Kalau membagi bansos ini data orang miskin, membagi raskin ini data orang miskin. Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jatim, Lampung, tetapi ada seluruh Indonesia. Ketika data-data itu tidak dipakai untuk membagi beras miskin, dan beras hanya dipakai untuk kepentingan elektoral, bahkan yang begitu menyedihkan adalah pernyataan dari Bapak Akbar Faisal, bagaimana total dana untuk bansos itu jauh melampaui anggaran untuk COVID. Sebelumnya juga beredar kabar bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono akan mundur dari kabinet. Namun berbagai kabar tak sedap itu langsung dibantah oleh pihak istana. Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan bahwa kabinet tetap solid. Bahkan hal ini juga kemudian ditegaskan oleh Presiden Jokowi. Ya, Kabinet solid, Pak? sangat solid. Terima kasih. Namun adanya perbedaan sikap tokoh-tokoh di istana terkait dukungan politik di Pilpres tak terbantahkan. Ini terlihat dari pengunduran diri Jaleswari Pramoda Wardani dari posisinya sebagai Deputi 5 Kantor Staf Presiden atau KSP. Ia menjelaskan alasannya mundur karena pilihan politik. Perempuan yang biasa disapa Dani ini memang tergabung dalam tim pemenangan nasional pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ia mengikuti jejak Menko Polhukam yang juga calon wakil presiden Mahfud MD yang mengundurkan diri dari kabinet Jokowi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa satu persatu orang di lingkar kekuasaan mulai meninggalkan Presiden Jokowi. Ini juga mengindikasikan adanya keterbelahan politik di lingkar kekuasaan Jokowi. Apalagi momen pengunduran diri itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berpihak dan boleh berkampanye. Meski tak pernah secara eksplisit menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, namun Jokowi terlihat lebih akrab dengan para politisi yang berada di kubu Paslon 02. Di sisi lain, para menteri yang berada di kubu Prabowo Gibran tidak memperlihatkan tanda-tanda akan mengundurkan diri. Tentu ini berpotensi memunculkan konflik kepentingan di pemerintahan Presiden Jokowi.